Halo semuanya. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Perkenalkan, saya Deli Kagi Priyana dari mahasiswa Psikologi Untak Samarinda. Hari ini saya akan membahas dua konsep penting dalam psikologi, yaitu reinforcement dan modifikasi perilaku. Konsep-konsep ini tidak hanya relevan dalam dunia psikologi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama yaitu ada pengertian dari reinforcement. Mari kita bahas tentang apa sih reinforcement itu. Reinforcement adalah suatu proses yang digunakan untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku tertentu. Dalam psikologi, ada dua jenis reinforcement, reinforcement positif dan reinforcement negatif. Reinforcement positif melibatkan pemberian sesuatu yang menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan terjadi. Sedangkan reinforcement negatif melibatkan penghilangan stimulus yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan. Nah, yang kedua itu ada pengertian dari modifikasi perilaku. Selanjutnya kita akan membahas apa sih modifikasi perilaku itu. Modifikasi perilaku adalah teknik yang digunakan untuk mengubah perilaku individu dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi, termasuk reinforcement. Teknik ini sering digunakan dalam konteks seperti pendidikan, terapi, dan pengembangan diri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perilaku positif dan mengurangi perilaku negatif. Nah, yang selanjutnya itu ada teori reinforcement. Sekarang mari kita bahas tentang teori reinforcement. Teori yang paling dikenal adalah teori operant conditioning yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Skinner menjelaskan bahwa perilaku dapat dimodifikasi melalui konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Jika perilaku diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan, kemungkinan perilaku tersebut akan terulang di masa depan yang meningkat. Nah, selanjutnya itu ada contoh dari reinforcement positif. Nah, misalkan seperti ini. Seorang guru memberikan pujian kepada siswa setiap kali mereka menjawab pertanyaan dengan benar. Pujian ini berfungsi sebagai reinforcement positif yang meningkatkan kemungkinan siswa akan berusaha lebih keras untuk menjawab pertanyaan di masa depan. Nah, selanjutnya itu ada reinforcement dari negatif. Reinforcement negatif misalkan seorang anak yang tidak suka mencuci piring. Jika orang tua mereka memberi mereka waktu bermain tambahan setelah mereka mencuci piring, maka anak tersebut mungkin adalah lebih cenderung untuk memilih mencuci piring di masa depan untuk mendapatkan waktu bermain tersebut. Dalam hal ini, penghilangan tugas yang tidak menyenangkan berfungsi sebagai reinforcement negatif. Nah, selanjutnya ada yang namanya proses modifikasi perilaku. Bagaimana cara menerapkan modifikasi perilaku itu? Prosesnya melibatkan beberapa langkah. Yang pertama ada identifikasi perilaku yang ingin diubah. Kedua, tentukan reinforcement yang akan digunakan. Nah, yang ketiga, terapkan reinforcement secara konsisten setiap kali perilaku yang diinginkan terjadi. Yang keempat, yaitu ada evaluasi kemajuan dan sesuaikan strategi jika diperlukan. Nah, selanjutnya itu ada manfaat modifikasi perilaku. Apa saja sih manfaat modifikasi perilaku itu? Teknik ini dapat membantu individu mengembangkan kebiasaan positif, meningkatkan keterampilan sosial, dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Selain itu, modifikasi perilaku juga dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja dalam berbagai bidang, seperti pendidikan dan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada masalah perilaku yang dapat ditangani. Ada banyak masalah perilaku yang dapat ditangani dengan teknik modifikasi perilaku. Misalnya, anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, masalah agresi atau kecemasan dapat meningkatkan manfaat dari pendekatan ini. Selain itu, orang dewasa yang ingin mengubah kebiasaan buruk seperti merokok atau makan berlebihan juga dapat menggunakan teknik ini. Nah, selanjutnya itu ada sebuah faktor keberhasilan dan kegagalan. Namun, tidak semua penerapan modifikasi perilaku berhasil. Faktor keberhasilan meliputi konsistensi dalam penerapan reinforcement, pemilihan reinforcement yang tepat dan didukung dari lingkungan sekitar. Di sisi lain, faktor kegagalan dapat disebabkan oleh kurangnya konsistensi, penggunaan reinforcement yang tidak efektif, atau ketidakpahaman tentang perilaku yang ingin diubah. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, reinforcement dan modifikasi perilaku adalah alat yang sangat berguna dalam mengubah perilaku.
Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat lebih efektif dalam membantu diri kita sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terima kasih, sudah menonton video ini. Bye-bye.